Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafarisa Ramadan dengan nomor NPM 22150611012. Di sini saya akan memberikan presentasi hasil PPKMB Unila 2022. Resume materi PPKMB Universitas Lampung hari pertama. Judulnya adalah Peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Digital yang dibawakan oleh Bapak AKBP Yusriandi Yusril. Isi materi tersebut adalah terkait pasal-pasal yang ada di dalam UU ITE. Akhir-akhir ini kejahatan yang marak terjadi di Lampung, yaitu kejahatan terkait kesusilaan yang banyak dilaporkan oleh wanita maupun pria. Kemudian, belum lama ini Polda Lampung menghapus jaringan perjudian online seperti slot dan togel online. Lalu kemudian banyak kasus pencemaran nama baik yang sebenarnya tidak perlu dilaporkan karena banyak laporan berasal dari perkelahian sesama teman. Intinya sekarang adalah era digitalisasi. Semua orang dapat mengakses informasi, oleh karena itu kita harus bisa menyaring informasi yang masuk agar tidak menimbulkan hoax. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Susetio Herawati, STMSI, dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa Anti Perundungan. Definisi dan pemahaman dari bullying. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional atau psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah. Bullying bisa terjadi di mana saja, salah satunya di lingkungan masyarakat, media sosial, lingkup pendidikan, serta rumah atau keluarga. Kita bisa melaporkan bullying pada sosial media dengan UU ITE. Dikutip dari Bung Karno, belajar tanpa berpikir itu adalah tidaklah berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu amatlah berbahaya. Kita sebagai generasi muda terdidik, setiap apa yang kalian pelajari ataupun lakukan itu ada akibatnya. Materi 3 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA. Judulnya adalah Penguatan Karakter Mahasiswa dalam Perspektif Agama. Beliau menyampaikan kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama. Yang pertama adalah saling berkunjung di masyarakat, yang kedua adalah saling berkunjung bagi para pemuka agama, yang ketiga adalah bertukar positif, keempat merawat atau menjaga tempat-tempat ibadah, dan kelima adalah saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pertama hari kedua yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademi, yaitu Bapak Profesor Dr. Heriadi SH MSI dengan judul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Beliau menyatakan bila visi Indonesia 2045 adalah pembangunan mahasiswa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan. Dan keempat adalah pemerataan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Materi kedua hari kedua yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Bapak Profesor Dr. Asep Sukarno, Esket MNKes, SPKKLP, dengan judul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Resiko, dan Kampus Sehat. Beliau menjelaskan, lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyediaan air, udara, makanan, dan obat-obatan, plastika, dan lainnya. Kampus Sehat atau program Kampus Sehat dan Health Promoting University yang merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Upaya Kampus Sehat Unila adalah yang pertama, Zero Tolerance Area, yaitu adalah kawasan dilarang merokok, dilarang menggunakan obat-obatan terlarang, dan dilarang berjudi, bullying, kekerasan, dan sexual harassment. Yang kedua adalah parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah pengolahan sampah atau TPST. Dan yang keempat adalah pengolahan sumber air yang bagus. Materi ketiga hari kedua yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yaitu Profesor Dr. Yulianto MSI, dengan judul Etika dan Norma Kehidupan Kampus atau Pengembangan Karakter Mahasiswa. Beliau mengatakan,
Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita bangsa. Dan materi akhir pada hari kedua ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK yang disampaikan oleh Bapak Profesor Insinyur Suharso, PhD, dengan judul Perguruan Tinggi di Era Revolusi, Industri 4.0, dan Kehidupan Kampus di Masa Pandemi. Tantangan dunia pendidikan selama COVID-19 terutama di perguruan tinggi yaitu adalah pertama, pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang kedua adalah proses pembelajaran yang bertransformasi dari ruang virtual. Beliau juga menjelaskan infrastruktur atau fasilitas pendukung layanan teknologi informasi di Unila, terdiri dari yang satu, kecepatan akses internet di Unila saat ini bandwidth internet Unila mencapai 2,5 Gbps. Pada hari ketiga, kami melakukan sebuah orientasi atau PPKMB tingkat fakultas. Adapun hasil materi yang saya dapatkan adalah sampaian informasi mengenai jurusan dan prodi di Fakultas Teknik. Jurusan di Fakultas Teknik ada 7. Yang pertama adalah Teknik Sipil, kedua Teknik Mesin, ketiga Teknik Elektro, keempat Teknik Kimia, dan kelima adalah Teknik Geofisika, keenam Teknik Arsitektur, dan ketujuh Teknik Geodesi. Materi kedua yaitu tentang sumber daya manusia. Fakultas Teknik mempunyai 189 dosen, 6 guru besar, presentasi dokter 30% dengan dosen-dosen lulusan dalam dan luar negeri, serta 128 tenaga pendidikan. Di hari keempat merupakan PPKMB tingkat jurusan atau prodi. Yang pertama menjelaskan tentang pengenalan himpunan mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung atau yang disingkat dengan Himatro Unila. Yang kedua adalah profil program studi S1 Teknik Informatika Universitas Lampung. Dan yang ketiga adalah pengenalan jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Baiklah, sekian video penjelasan hasil rangkuman dari resume PPKMB 2022. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.